Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam kuliah komputer. Pada kesempatan ini saya akan membagi fungsi atau satu rumusan di dalam Excel apabila kita menggunakan fungsi if dan VLOOKUP. Baik, kita langsung ke lembar kerja. Nah, di dalam lembar kerja, seperti yang sudah teman-teman siapkan, kita buat satu lembar kerja. Di sini ada daftar nilai mahasiswa, ya, daftar nilai mahasiswa, kemudian semester, program studi, mata kuliah, ya, kemudian nomor, nama mahasiswa, nilai, ya, ada nilai tugas, ada nilai UTS, ada nilai UAS, ya. Nah, kemudian ada nilai akhir, keterangan, ya, nilai huruf. Nah, ini yang akan kita isi nanti di dalam fungsinya adalah mulai dari nilai akhir, keterangan, dan nilai huruf, ya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai total, nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Kita sekarang masuk ke mengisi nilai akhir, keterangan, dan nilai huruf. Nah, kemudian selain membuat tabel utama ini, kita membuat tabel bantu. Tabel bantu ini berisi tabel nilai, ya, tabel untuk nilai. Nah, dalam tabel nilai ini bisa dilihat di sini, ya, tabel nilai. Nah, kita buat ring nilai. Ring nilai, nilai hurufnya berapa, ya. Ring nilainya berapa, nilai hurufnya berapa. Nah, ini artinya kalau nilainya 80 ke atas, ini nilainya A. Kalau 70 ke atas, tentunya 70 sampai 80, ini nilainya B. 45 sampai 70 nilainya C. 37,5 sampai 45 nilainya D. Nah, kalau 0 di bawah 37,5 ini nilainya E. Nah, ini adalah menggunakan standar nilai. Kita bisa mengisi standar nilainya ini bermacam-macam, terserah bisa kita modifikasi. Kalau kita sudah membuat standar nilai, rank nilai ini, ya, silahkan diketik, ya. Nah, ini perhatikan, angka ini teman-teman komputernya menggunakan titik atau koma, ya. Misal 37, kalau di komputer saya 37.50. Mungkin teman-teman ada yang 37,50. Nah, ini bisa diperhatikan. Nah, kemudian untuk membuat satu rumusan, atau yang pertama untuk mengisi nilai akhir. Nilai akhir ini kemarin sudah saya jelaskan, ya. Ini sederhana kita mengisinya. Ya, mulai dari persennya berapa sih? Nah, kita menggunakan penjumlahan sederhana. Misalnya ini menggunakan, ya, kemarin kita menggunakan 20%. Nah, setiap menulis rumus kita harus sama dengan, ya, ini sama dengan, ya, 20% dikali, nah, kita baiknya diberikan kurung ini di depan, sama dengan kurung buka, 20% dikali, kali itu menggunakan bintang, dikali tugas, ya. Tutup, ditambah, ya, ditambah berapa persen, 35% dikali, persennya bisa kita tentukan sendiri-sendiri, nilai UTS, ya. Ditambah, yang penting totalnya di sini ada 100%, ya. Ditambah 45% dikali UAS, ya. Tutup. Nah, ini. Nah, kemudian tinggal kita auto copy ke bawah, ya. Kita klik plus ini, ya. Lalu kliknya ditahan, lalu ditarik ke bawah. Set, ya. Auto copy ke bawah. Nah, sudah, ya, kita dapatkan semuanya sudah sesuai rumusannya nih, ya.
dari angka 15 sampai di nomor urut 1 ini sama. Kemudian untuk mengisi lulus dan tidak lulus. Nah, lulus dan tidak lulus ini kita menggunakan fungsi ya, fungsi if. Lulus dan tidak lulus ini menggunakan fungsi if ya. Fungsi if ini di sini bisa kita sebut sebagai permisalan ya. Misal, if kan jika, atau misal apabila ya. Nah, gimana kita ingin membuat keterangan bahwa nilai di atas 60 ya, kalau di atas 60 ya, nilai akhir ini di atas 60 ini kita anggap lulus. Tetapi kalau di bawah 60 kita anggap tidak lulus. Nah, ini berarti ada dua parameter di sini, lulus dan tidak lulus. Sehingga kita bisa menggunakan if dengan dua parameter. If dengan dua parameter cukup mudah, ya. Tinggal kita masukkan rumusnya sama dengan ya if ya kurung buka. Nah, maka muncul di sini logical testnya apa, value if true, value if false, atau logical testnya apa ya. Tadi kan logical testnya apa? Apabila nilai akhir ya, di sini nilai akhir H9 berarti lebih besar dari berapa? 60. Terus koma kan, koma. Nah, ini kita ikuti ini. Nah, logical test koma. Value if true ya. Nilainya bila benar berapa? Bila lebih besar dari 60 maka lulus ya. Kalau huruf kita tanda petik ya. Lulus. Petiknya ditutup. Kemudian habis itu koma lagi, spasi. Value if false atau bila tidak atau bila kurang dari 60 apa? Tidak lulus. Tidak lulus. Kita tutup. Kurung tutup. Lalu kita enter. Nah, maka muncul lulus ya. Nah, lalu kita kita auto copy ke bawah ya. Ini klik ya. Ini dekatkan kursornya di pojok kanan bawah dari kotak lulus ini, lalu ada muncul tanda tambah kecil itu, lalu kita klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, maka muncul lulus, tidak lulus, ya, lulus, tidak lulus, otomatis ini ke bawah ya. Ini kita lihat, nah, nilainya 49,97, oh tidak lulus. Nilainya 66, oh lulus. Nilainya 69,5, lulus ya. Nilainya 81 lulus. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, ini. Kemudian ya, nilai F ini. Kemudian kita membuat nilai huruf. Nah, nilai huruf ini tidak menggunakan if. Ya, sebenarnya menggunakan if juga bisa, tapi parameternya kan akan banyak. Akan membingungkan ketika kita membuat rumusan. Nah, sehingga perlu kita buat menggunakan rank nilai yang sudah kita susun ini. Rank nilai yang sudah kita susun ini ya. Tabel rank nilai. Nah, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ya. Jadi VLOOKUP ini artinya vertical lookup, melihat secara vertikal dari tabel standar yang kita buat. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini sama dengan setiap rumus ini sama dengan VLOOKUP. Ya, kurung buka. Nah, maka muncul VLOOKUP value. Nilai yang akan kita lihat mana? Oh, nilai yang akan kita lihat di nilai akhir ya. Ini nilai akhir. Kemudian koma. Tabelnya mana tabelnya? Tabelnya ini tabel yang kita pakai ini tabel. Nah, ya kan? Kita blok ya. Diklik lalu kliknya jangan dilepas, kita geser ke kanan sama ke bawah. Nah, sehingga terblok semua ya. Nah, ini terblok semua itu artinya ada
M, ya. Ada M4.2N8, ya. Kemudian kita lepas. Lalu kita kasih koma lagi. Nah, kolom indeksnya mana? Kolom indeksnya adalah kolom 2, ya, kolom 2. Nah, kolom 2 kita lihat, ya. Nah, lalu tinggal kita kurung tutup. Lalu kita enter. Nah, nilainya C, ya. 66 nilainya C. Ini 45 ke atas, ya. 45 sampai 70. Nah, kalau kita copy ke bawah ini akan geser. Mengapa? Ya, ini akan ada NA. Tinggal copy paste ke bawah ini ada NA. Kenapa? Karena coba kita klik yang NA ini, klik 2 kali, klik. Nah, ini, nah, tabelnya akan geser M7.2N2. Padahal tabelnya di mana? Di M4.2N8, ya. Sehingga nggak bisa kalau kita cuma copy seperti itu. Nah, agar bisa kita copy, maka kita buat, ya. Kita batasi, ya. Tabelnya nggak bergerak. Mana yang kita batasi nih? M4 dan N8 kita batasi. Dengan apa membatasinya? Dengan menambahkan dolar, ya. Dolar ada di atas angka 4 ini. Berarti kita masukkan sini, ya. Di depan M, shift baru yang dolar di keyboard, ya. Lalu di depannya 4 juga kita kasih dolar, ya. Ini S, ya, S dicoret. N-nya ini juga kasih dolar. Depannya 8 juga kita kasih dolar. Nah, lalu kita enter. Lalu baru kita bisa copy ke bawah dengan auto copy. Klik, tahan, terus teret ke bawah menjadi, nah, sehingga akan muncul ini, ya. Oh, yang nilainya 75 dapatnya B. Ini kan 75 dapat B, ya. Oh, yang nilainya 81,5 dapatnya A. Oh, betul, ya. Kemudian yang nilainya 69,5 dapatnya C masih. Oke. Kemudian yang E ini 29,5 dapatnya E. Wah, ya, ini E, ya, di bawah 37,5 dapatnya E. Baik, ini gambarannya, ya. Gambarannya untuk Excel yang sudah kita pelajari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.